Wa rawa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasulullah bersabda, innallaha ta'ala qad ikhtara minal ayyami arba'atan wa minasy-syuhuri arba'atan wa minan nisa'i arba'atan wa arba'atan yusabbiquna ilal jannah wa arba'atan istaqat ilaihimul jannah. Sesungguhnya Allah Ta'ala sungguh telah memilih ia daripada segala hari-hari akan 4 hari, dan daripada segala bulan akan 4 bulan, dan daripada segala wanita akan 4 orang, dan memilih ianya Allah akan 4 orang yang mendahului ia kepada masuk syurga, dan akan 4 orang yang dirindui kepada mereka oleh syurga. Sabda Rasulullah, ada 4 hari dalam 1 minggu yang merupakan hari-hari istimewa. Pula ada 4 bulan di dalam 1 tahun yang merupakan bulan istimewa. Juga ada 4 orang perempuan yang mendapatkan keistimewaan di sisi Allah. Juga ada 4 orang yang terlebih dahulu masuk syurga daripada yang lainnya. Pun ada 4 orang yang sangat dirindukan oleh syurga. Amal ayam, 4 hari yang merupakan hari istimewa. Fa awwaluha, maka yang pertamanya kata Rasulullah adalah yaumul Jum'ah. Itulah hari Jumaat. Kenapa hari Jumaat menjadi hari istimewa? Penjelasan daripada Rasulullah, fiha sa'atun la yuwafiquha abdun muslimun yas'alullaha ta'ala syai'an min amrid dunya wal akhirah illa a'tahu Allahu iyyahu. Karena padanya hari Jumat itu ada 1 saat, ada 1 waktu yang tidak sesuai akannya waktu oleh hamba muslim memohon ia akan Allah Ta'ala akan sesuatu daripada perkara dunia wal akhirah, melainkan memberikan akannya oleh Allah akan semua permintaannya. Karena hari Jumat ataupun malamnya ada waktu yang sangat-sangat mustajabah doa. Apabila seorang manusia berdoa dalam waktu tersebut, apakah kaitan untuk duniawiyah ataupun ukhrawiyah, sungguh doanya akan dikabulkan oleh Allah. Kapan waktu tersebut? Allah sembunyikan. Kenapa disembunyikan? Karena istimewa. Maka setiap yang disembunyikan pasti istimewa, termasuk aurat. Kenapa Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menyembunyikan aurat kita? Karena sesuatu yang istimewa. Ketika dibuka, hanali istimewa. Katalanjang pani istimewa Allah. Maka setiap yang istimewa pasti ditutup. Atau diperintahkan kepada kita untuk menutupnya. Karena istimewa. Kemudian, yang kedua. Hari istimewa adalah Yaumu Arafah. Itulah hari Arafah. Maka kita yang tidak melaksanakan amal ibadah haji, istimewa kepada kita berpuasa pada hari Arafah. Fa idza kana Yaumu Arafah,
yubahillahu ta'ala malaikatahu. Apabila datanglah hari Arafah, Allah membanggakan diri di hadapan para malaikat. Fayaqulu, Allah berkata kepada para malaikat, ya malaikati, wahai seluruh malaikatku, unduru ila ibadi, coba lihatlah kepada seluruh hambaku yang ada di dalam padang Arafah. Ja'u sya'san, mereka datang dalam keadaan rambut berserakan, sya'san. Lagi ubaran, dalam keadaan tubuhnya berdebu. Qad anfaqul amwalah, sungguh mereka telah mengorbankan segala harta. Wa atba'ul abdana, pula melemahkan mereka akan tubuh mereka. Asyhadu, saksikanlah wahai kalian, inni qad ghafartu lahum, sesungguhnya aku telah mengampuni semua dosa mereka. Makanya hari Arafah pun termasuk kepada hari yang sangat istimewa. Bahkan itu dinamakan dengan puncak haji, itulah hari Arafah. Hana tatemeng Arafah sama dengan tidak sah haji. Yang ketiga, wasalis yaumun nahar. Yang ketiga yaitu hari raya kurban. Itu pun termasuk hari yang sangat istimewa. Fa idza kana yaumun nahar, apabila tibalah hari raya Aidil Adha, wa qarabal 'abdu qurbanah, dan berkurban oleh seorang hamba akan kurbannya. Fa awwalu qatratin qatarat minal qurban takunu kifaratun likulli dzambi amalihil abadu. Maka darah pertama yang tumpah ia daripada kurban, jadi ia sebagai kafarah, penebus likulli dzambin, bagi setiap dosa yang melakukan oleh hamba. Jadi darah pertama itu sangat bernilai di hadapan Allah. Makanya sunnah ketika berkurban menyaksikan ketika penyembelihan, karena darah pertama itulah yang akan menjadi penebus dosa, kata Rasulullah. Sehingga ibadat yang paling istimewa tanya buat dalam ururaya nahar itulah berkurban. Hanalain, hanalain. Kamu tunggu kalian ton yang kau likut. Kurban dianjurkan setiap tahun, berbeda dengan haji dan umrah. Kurban dianjurkan setiap tahun bagi orang yang mampu. Tapi ingat, jangan sampai hanya untuk membanggakan diri, baik menang. Ikhlas berkurban semata-mata karena Allah, baik membangga-banggakan diri. Karena di antara penyebab yang meleburkan semua amal kebajikan kita adalah ujub, sombong. Bangga kita terhadap amal kebaikan yang telah kita lakukan. Kemudian yang terakhir, hari yang istimewa warabi' yaumul fitri. Itulah hari raya Aidil Fitri. Itu termasuk hari istimewa. Fa idza samu, apabila telah selesai puasa hamba syahr Ramadan, bulan Ramadan, wa kharaju ila aidihim, dan mereka keluar menuju melaksanakan salat hari raya Aidil Fitri. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala lil malaikati. Ketika pagi itu Allah berfirman kepada para malaikat, inna kulla amilin yatlubu ujrah, sesungguhnya setiap pekerja pasti akan menuntut upahnya. Wa ibadi, hambaku wahai malaikat, samu syahrahum, mereka telah berpuasa sebulan penuh bulan mereka, yaitu bulan Ramadan. Wa kharaju min aidihim, dan mereka sedang keluar menuju id mereka. Yatulubuna ujrahum, tentu mereka akan menuntut upah mereka. Ashidukum, kata Allah, aku persaksikan kepada kalian wahai para malaikat, anni qad ghafartu lahum, sungguh aku telah mengampuni semua dosa mereka. Ya, nekala
Baur raya Aidil Fitrah mandum gepampun dosa yang na puasa. Ya, betalah lob yang na puasa Ramadan. Kemudian wayunadil munadi. Terdengarlah panggilan dari langit, cuma kita nyuhan dia tadi ngah. Padahal itu ada malaikat yang dari langit memanggil. Apa katanya? Ya umat Muhammad, wahai umat Muhammad, irji'u, kembalilah kalian kepada rumah kalian. Faqad budilat sayiatukum hasanat. Sungguh Allah telah menggantikan keburukan kalian dengan imbalan berupa kebaikan. Nah, itu kejadiannya hari raya Aidil Fitri. Teh uro yang istimewa, yang pertama hari Jumat, yang kedua hari Arafah, yang ketiga hari raya Nahar, yang keempat hari raya Fitrah. Kemudian bulan. Wa amma syuhuru, dan adapun bulan yang istimewa, yang pertama fasyahrullahil as-sammi, Rajab, bulan Allah yang bisu, itulah bulan Rajab, itu yang pertama. Dan 3 hari yang lainnya yang mengiringi Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Jumlah bulan di sisi Allah di ketika Allah menjadikan langit dan bumi ada 12 bulan. Artinya ketika Allah telah menciptakan langit dan bumi, Allah tentukan jumlah bulan itu 12 bulan. Tidak ada istilah bulan ke-13 kecuali gaji para pegawai. Nah, gaji ke-11. Jadi tetap 12 bulan. Tetap 12. Hana lebih. Yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah telah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Sebahagian dari 12 itu ada 4 bulan yang dinamakan bulan hurum, bulan yang sangat mulia, bulan yang terhormat. Itulah Rajab, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dzulhijjah bulan ke-12 dalam kalender Hijriah, Muharram adalah bulan yang pertama. Yang baik tayu apa dari 1 sampai 12. Yang kilo hanjut. Hanjut mendung. Buka. Kemudian wa amman nisa'u, siapa saja perempuan yang termulia. Wa amman nisa'u, dan adapun bermula perempuan-perempuan yang termulia. Yang pertama Maryam binti Imran, bundanya daripada Nabi Allah Isa alaihissalam. Itu manusia termulia di dunia. Yang kedua Khadijah binti Khuwailid, istrinya yang pertama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau adalah sabiqatu nisa'il alamina ilal imani billahi wa rasulih. Orang pertama, perempuan pertama sedunia yang beriman dengan Allah dan Rasulnya. Jadi orang pertama yang masuk Islam orang perempuan. Siapa pertama yang masuk Islam perempuan? Itulah Khadijah binti Khuwailid, istrinya Rasulullah. Itu manusia pertama. Manusia pertama sedunia yang masuk Islam adalah orang perempuan. Makanya hebat urina. Hebat tu. Perempuan pertama masuk Islam, perempuan. Kemudian pusat kota juga namanya ibu kota, tidak ada bapak kota. Ya kan? Hayu urina. Mandum ibu-ibu negala. Hayu tak. Termasuk dalam lagu jamun kana, nenekku seorang pelaut, kahana kakekku ni ayo taurina kabireh. Maka siapa Khadijah? Khadijah adalah orang pertama yang masuk Islam. Karena ada 4 orang yang pertama sekali masuk Islam. Yang pertama Khadijah binti Khuwailid, istrinya baginda Rasulullah. Yang kedua pembantu beliau,
bernama Zaid bin Harisah. Yang ketiga teman setia Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq. Yang terakhir, yang keempat, adik sepupunya Rasulullah, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ketika itu Sayyidina Ali belum balik. Sayyidina Utsman masuk Islam kemudian, ketika beliau itu pulang berdagang bersama Sayyidina Abu Bakar dari Syria, dibujuk oleh Sayyidina Abu Bakar. Maka ketika itu dalam bujuk rayuannya Abu Bakar masuklah 9 orang dalam agama Allah, agama Islam. Yang 9 orang ini termasuk dalam sejarah dinamakan dengan As-Sabiqul Awwalun, termasuk orang yang pertama yang masuk Islam. Yang pertama adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Yang kedua Zubair bin Awwam. Yang ketiga Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang keempat Abdurrahman bin Auf. Yang kelima Talhah bin Ubaidillah. Yang keenam Abu Ubaidillah bin Jarrah. Yang ketujuh Arkam bin Abil Warqam. Yang kedelapan Sa'id bin Zaid al-Adawi. Yang kesembilan istri daripada Sa'id, adik daripada Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu Fatimah binti Khattab. Sedangkan Sayyidina Umar pada tahun yang ke-6 masuk Islam. Artinya 6 tahun setelah baginda Rasulullah diangkat menjadi Nabi. 6 tahun kemudian. Pada awal tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, beliau masih memusuhi Rasulullah. Pada tahun ke-6 bertepatan di dalam bulan Zulhijjah. Karena ketika beliau sedang duduk dengan pembesar-pembesarnya Quraisy, beliau menyampaikan kepada pembesar tersebut ingin membunuh Rasulullah dengan tangannya sendiri. Salah seorang pembesar Quraisy memberitahu kepada Sayyidina Umar, "Umar, apakah engkau berencana ingin membunuh Muhammad?" "Benar, dengan pedang ini." "Ketahuilah adik engkau Fatimah sudah masuk Islam." Maka pulanglah Sayyidina Umar ke rumah. Beliau dalam keadaan marah dan bersembunyi, ingin melihat apa yang dilakukan oleh Fatimah adiknya. Dari luar terdengarlah rupanya Fatimah sedang membaca Al-Quran. Dari situlah gemetar tubuh Sayyidina Umar. Singkat kata, beliau itu bersyahadah langsung di depan baginda Rasulullah. Jadi kapan Sayyidina Umar masuk Islam? Tahun yang ke-6 bertepatan di dalam bulan Zulhijjah. Maka orang yang pertama masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Sedangkan Sayyidina Umar adalah tahun yang ke-6. Ya, yang sedikit riwayat. Ingin tambahan pegat dakwah mulut. Kemudian lanjutkan. Kemudian hanya payang tak ini, payang taknya mentang-mentang. Siapa lagi? Asiyah binti Muzahib. Asiyah juga termasuk salah seorang perempuan termulia. Asiyah binti Muzahib. Siapa beliau? Imra'atu Fir'aun. Istrinya Fir'aun. Kenapa Asiyah dimuliakan oleh Allah? Karena beliau senantiasa berkhadamah, melayani suaminya, walau suaminya itu orang kafir. Ya, maka setiap istri yang selalu melayani suaminya dengan sepenuh hati akan mendapatkan kedudukan mulia sebagaimana Asiyah. Ya, dengar ibu-ibu. Dum Asiyah lakau kape karena getim layani dengan sepenuh hati mendapatkan derajat mulia. Man lakau getanya kan Fir'aun. Nah. Ya, negala dum Fir'aun talayani, begitulah kita akan mendapatkan keistimewaannya. Apalagi suami kita orang taat. Suami kita orang mulia, suami kita ahli ibadat, Masya Allah. Maka ingin perempuan masuk surga, berkhadamah kepada suaminya. Karena surga dibalik telapak suami. Artinya tanpa ridha suami, seberapa taat pun si perempuan tidak akan mencium bau surga. Yang dega-dega.
Lako maksiat. Kan memaksiat ta'ud laju takun. Maksiat nalah kan. Si ta'ud laju. Tapi istrinya sangat taat. Cuma istrinya senantiasa menyakiti hati suaminya. Allah balik. Semua amal kebajikan istrinya Allah berikan kepada suaminya. Suaminya masuk syurga. Istrinya jangankan masuk syurga, bau tidak dapat dia rasa. Jangan tega-tega ibu. Maka hati-hati. Biar sampai tiba bahasa. Melakawannya. Oh. Bertega-tega. Hana lakau lain model laginya. Bertega-tega. Bertega-tega taknya. Ingin mendapatkan derajat martabat sebagaimana Asia, maka berkhadamahlah kepada suami. Kemudian nyanyi nama suwi lekar ini tengku si kepu haya tapi keroro ke karena droga gam kon bu kon. Kemudian termasuk perempuan termulia Fatimah binti Muhammad, anak daripada baginda Rasulullah. Karena anak baginda Rasulullah ada 7. Yang mianuk tikah kaji imlagu ngatanya. 3 laki-laki 4 perempuan. Yang pertama Qasim meninggal masa kecil. Yang kedua Abdullah juga sama. Yang ketiga Ibrahim. Jadi Rasulullah memberikan nama Abdullah untuk mengenang jasa ayahanda tercinta. Rasulullah memberikan nama Ibrahim untuk mengenang jasa daripada kakek Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian ada 4 perempuan. Yang pertama Zainab. Zainab kemudian dinikahkan dengan Abu Al-As bin Rabi'. Lahirlah anak bernama Umaymah, ataupun sering dipanggil dengan Ummi Hani. Ummi Hani itulah Umaymah. Ummi Hani ini termasuk di antara perawi hadis. Ummi Hani. Yang kedua yaitu siapa? Halo. Salam anak Nabi. Zainab, Ruqayyah ini. Yang kedua Ruqayyah. Ruqayyah dinikahkan oleh baginda Rasulullah dengan Ruqayyah. Halo, ngonso ke penikah. Zainabun, Ruqayyah, ngonso ke mukawi Ruqayyah. Ngan Sayyidina Utsman. Maka lahirlah anak bernama Abdullah. Ketika usia Abdullah 2 tahun hijrah ke Madinah. Abdullah meninggal di Madinah. Tidak lama kemudian, 2 bulan kemudian, Ruqayyah pun meninggal dunia. Maka baginda Nabi mengambil anak yang ketiga bernama Ummi Kasum. Dinikahkan kembali dengan Utsman bin Affan. Makanya Sayyidina Utsman diberikan kesempatan oleh Allah menikah dengan 2 anak perempuan baginda Nabi. Yang pertama Ruqayyah, yang kedua Ummi Kasum. Makanya terkenal dalam sejarah Sayyidina Utsman disebut dengan panggilan Dzunurain, orang yang memiliki 2 cahaya. Cahaya pertama itulah dari Ruqayyah, cahaya kedua daripada Ummi Kasum. Kemudian Fatimah dinikahkan oleh baginda Nabi dengan adik sepupunya Rasulullah sendiri, yaitu Ali bin Abi Thalib. Maka lahirlah anak Fatimah 6 orang. Yang pertama Hasan, yang kedua Husain, yang ketiga Muhsin. Yang 3 lagi adalah perempuan, sama seperti nama kakak beliau. Yang pertama Zainab, kedua Ruqayyah, ketiga Ummi Kasum. 4 meninggal. Ruqayyah, Zainab, Ummi Kasum, Muhsin. 2 orang selamat, Hasan dan Husain, sampai berumah tangga. Maka menyaitan yang paduk derawana Fatimah, baik Hasan dan Husain mentang 6 derawa. Hasan, Husain, Muhsin, Ruqayyah, Zainab, Fatimah. 4 meninggal, 2 selamat. Yang sejarah kasih enallah ilai. Kemudian wa ammas sabiquna, adapun orang-orang yang pertama masuk syurga. Siapa orang pertama masuk syurga? Ini adalah informasi dari Rasulullah. Nyokan dari YouTube, dari Rasulullah. Falikulli qaumin sabiqun ilal jannah. Rupanya ada perwakilan. Setiap kaum, setiap suku, setiap kabilah tertentu
Maka bagi setiap kaum itu ada yang pertama masuk dalam surga. Fa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sabiqul Arab. Maka yang mewakili daripada bangsa Arab yang pertama sekali masuk surga itulah baginda Rasulullah. Berarti Rasulullah mewakili bangsa Arab. Kemudian Salman yang sering dikenal dengan Salman Al-Farisi. Salman sabiqun Faris, Persia. Jadi Salman Al-Farisi itu adalah perwakilan daripada kaum Persia yang pertama kali masuk dalam surga. Siapa lagi? Sahib Sabiqur Rum. Sahib orang yang pertama masuk surga mewakili daripada kaum Rum, Romawi. Siapa lagi? Bilal bin Rabah. Sabiqun Habsyiyah, Habasyah. Orang yang mendahului masuk surga daripada kaum Habasyah, Ethiopia. Punya jenis Ethiopia itu, daerah Habasyiyah, Ethiopia, kaum Kling. Lihat Kling mukilat loh. Itulah Bilal bin Rabah. Hitam di dunia tapi sangat digemari oleh bidadari surga. Itanya putih licin, manok luar di kalan. Bela bidadari dia pun. Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah perwakilan daripada kaum Habasyiyah, yaitu Ethiopia. Kemudian ada lagi wa ammal arba'atul lati ishtaqat ilaihimul jannah. Adapun 4 orang yang dirindukan oleh surga. Ketika beliau masih di dunia, surga sudah rindu kepadanya. Kita kala naruh katanya adalah siapa mereka? Yang pertama Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ini orang pertama. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Karena beliau tidak sempat kufur. Dari kecil sudah dalam makanya cukup dirindukan oleh surga. Hai tanyo hana kufur sih, cuma dari ubud hana lehu ngasa. Kufur hana kan? Ali bin Abi Thalib itu orang pertama yang dirindukan oleh surga. Kemudian siapa lagi? Yang kedua yaitu Salman. Berarti Salman mendapatkan 2 predikat. Salman Al-Farisi. Yang pertama, orang pertama masuk surga daripada suku Farisi. Yang kedua, termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Ada satu lagi yang ketiga. Orang yang mendapatkan tiket langsung dari Rasulullah dari 10 orang sahabat pasti masuk surga. Salman Al-Farisi. Siapa lagi? Orang yang dirindukan oleh surga. Yang ketiga Ammar bin Yasar. Ammar bin Yasar termasuk sahabat Rasulullah. Siapa lagi? Miqdad bin Aswad. Miqdad bin Aswad radhiyallahu taala anhu. Ini termasuk sahabat-sahabat Nabi yang dirindukan oleh surga. Bahkan ada seorang sahabat yang dirindukan oleh bidadari. Beliau itu orang yang sangat-sangat jelek. Sangat jelek wajahnya. Tidak ada satupun wanita yang suka kepadanya. Tidak ada. Tapi bidadari sangat suka kepada beliau. Sangat merindukan beliau. Pada suatu hari Rasulullah berkata kepadanya, "Wahai saudaraku, nikahlah engkau." Dia jawab, "Ya Rasulullah, siapa yang mau nikah dengan saya?" Kemudian Rasulullah memerintahkan beliau untuk datang kepada rumah orang yang kaya di kota Madinah dan memiliki anak perempuan yang paling cantik di kota Madinah. Ketika beliau sampai ke situ, beliau lamar anak beliau. Man hanti kejut, tunggu. Anak tu tari kaya truk model laganya. Jadi orang tuanya menolak. Bahkan beliau mengatakan, saya datang ke sini karena perintah daripada baginda Rasulullah. Menyembah gasa gukun, dak malaikat iwajak menyerta gata hana terima. Menyembah gasa.
Tapi anak perempuan daripada orang kaya tersebut, dia menerimanya. Ayah, saya terima. Kejut ayah. Kejut terima. Geseut le anak darah tersebut. Ayah yang perintahkan baginda Rasulullah. Beranikah anda itu membangkang dengan perintah baginda Nabi? Oh tidak. Akhirnya beliau pun dinikahkan. Ketika malam pertama, Rasulullah mengatakan kepada beliau, engkau jangan ikut peperangan. Ini uang yang saya berikan kepada anda sebagai nafkah anda berbulan madu dengan istri anda. Gebi perbekalan-perbekalan. Yang juk saw Sayyidina Abu Bakar. Artinya harta Sayyidina Abu Bakar gejuk sagai melalui jaro Rasulullah karena Abu Bakar. Yang paling banyak menafkahi hartanya itulah Sayyidina Abu Bakar. Ketika getepu oleh beliau singoh terjadi peperangan, hana pakai untuk nafkah. Giyak beliau guda, giyak beliau baju zirah, giyak beliau tutup kepala supaya baik geturi oleh sahabat siapa saya. Saya sedang berbulan madu. Rupanya ketika beliau trompet peperangan pun ditiup, beliau sah pertama. Sah pertama. Lalu didapatilah beliau dalam keadaan syahid berlumuran dengan darah. Apa kata Rasulullah? Itulah pemuda yang tadi malam saya bermimpi para bidadari surga Ainil Mardiyah sedang menunggunya. Ya, ini kan. Ya, makanya yang perletan pegah putra, yang perletan pegah hino dari sejarah tersebut, ketika kita sedang menggebu-gebu hawa nafsu kita, tapi ada satu perintah Allah, walaupun itu adalah ibadah sunnah, bisa kita dapatkan pahala syahidnya. Suatu puwa kadang lauro rayanya menggebu-gebu tanuk gantau vario baru. Tapi ingat kurban ni pat gayu ba katanya oleh Allah ke bah vario le. Vario le 10 juta. Kurbannya padu ya juta tengok sagai. Artinya apa? Lebih murah kendaraan akhirat daripada kendaraan dunia. Mudah-mudahan kita dapat dari sebagaimana sahabat Rasulullah. Ya, ni kan. Hendaknya bumenan tayo. Buie semangat katanya. Karena dibalik daripada kecilnya amal kebaikan yang kita lakukan, apa imbalan yang akan diberikan oleh Allah kepada kita? Allah sembunyikan, kita tidak tahu. Yang penting semangatnya. Karena ketika kita bersemangat dalam melakukan sesuatu, Allah tidak akan menyanyiakan semangat kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mereka fina ingin mendapatkan keridhaan kami, lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan mereka untuk mendapatkan jalan kami. Sesungguhnya Allah sungguh akan bersama orang-orang yang berbuat baik. Artinya apa? Allah tidak akan menyanyiakan usaha kita, kebaikan kita, insya Allah. Kemudian sedikit lagi. Kemudian warubiyah dan diriwayatkan hadis daripada Salim bin Abi Ja'di. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fatimah radhiyallahu taala anha, "Wahai Fatimah, qumi ila udhiyatika." Ini sebenarnya masalah-masalah hari raya nahar kaitan dengan kurban. Ya. Wahai Fatimah anakku, qumi, bangunlah engkau. Ukhrud kalau bahasa kita, keluar, datangilah ila udhiyatika kepada kurban engkau. Fa innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yarfa'u anka zunubaka inda awali rafa'atin min damiha, yakni awali qatratin. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengangkat ia, artinya akan menghapus daripada engkau segala dosa-dosa engkau di ketika awal tumpah daripada darahnya kurban. Nah, makanya sunnah tu gedanyo yang nak kurban nyan uro penyembelihan jak saksikan. Yang lebih god menyegedanyo ragam sembelih dengan tangan sendiri. Tidak mampu menyembelih maka saksikan. Sedikit tidaknya bagi walau satu kantong dengan tangan ini. Sehingga dia itu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Ya. Yang golom blow binatang kurban, nyok aja siap-siap.
Ya, mulai singgah kaji jenguk-jenguk. Dah binatang kurban tak kurban. Mudah-mudahan Allah beri kemampuan baik ya. Honda dengan tahu tiap tahun pakai kurban yang kasih siap-siap nak belotah baru nyan baiklah undurkan keinginan tersebut. Baju baru kasih atas baju raya Aidilfitri. Atas Aidilfitri pergi dalam mubruk pepai. Kajiannya ialah undurkan niat nafsu kita, utamakan adalah anjuran daripada Allah. Mudah-mudahan kita dapat pahala syarif. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan, silakan.